Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Angga Novanto, nomor induk mahasiswa 1805742010094 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SH MH. Saya akan menjelaskan tentang terkait kebijakan pemerintah membebaskan para narapidana dan hukuman baru bagi pelaku residivis di masa pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah terkait pengeluaran narapidana di masa pandemi saat ini. Di sini kita akan membahas terkait keputusan pemerintah yang melakukan pembebasan kepada para narapidana di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pada awal April 2020, kemarin Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham menjadi sorotan setelah Pak Yasona mengeluarkan suatu kebijakan yang mana memberikan asimilasi kepada narapidana. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan keputusan Menkumham nomor M.HH.PK.01.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Pada tanggal 8 April 2020, Kemenkumham telah berhasil mengeluarkan narapidana sebanyak 35.676 orang dengan rincian 33.861 orang narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan 1.815 orang narapidana yang dikeluarkan melalui program integrasi. Program tersebut dimaksud untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Tak hanya Indonesia saja yang mengeluarkan kebijakan ini, beberapa negara di dunia juga mengeluarkan kebijakan yang serupa. Contohnya, pemerintahan Inggris yang mana akan membebaskan para narapidana yang memiliki sisa masa tahanan kurang dari 2 bulan. Dan sejak Maret lalu, Iran telah mengeluarkan 85.000 orang narapidana untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Jumlah ini merupakan setengah dari total keseluruhan narapidana di negara tersebut. Residivisme kebijakan tersebut mengakibatkan banyak terjadi perdebatan di tengah masyarakat yang menyayangkan atas keputusan tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat bahwa total tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 271.209 orang atau setara 106% dari kapasitas ruangan tahanan. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan Kemenkumham mengambil kebijakan dengan upaya untuk pencegahan penularan COVID-19. Tapi alangkah sayangnya, selang beberapa hari setelah dijalankannya kebijakan tersebut, timbullah berita dari beberapa wilayah terkait aksi pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana. Disebut juga dengan residivis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 2008, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Residivis adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena kejahatan yang sama dan di dalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim
dan suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah publik dengan kembalinya para narapidana di tengah masyarakat ini. Membuat masyarakat merasa takut dan terancam karena ulah para narapidana tersebut. Namun di lain hal, para narapidana juga merupakan manusia yang berhak untuk kembali ke tengah masyarakat. KUHP saat ini mengenai permasalahan terkait pidana dan pemindanaan, KUHP mengatur pola maksimum dimulai dari 3 minggu dan paling tidak adalah 15 tahun yang dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatan. Bahkan mengenai terkait kejahatan ringan misalnya seperti hal pencurian sandal diancam dengan pidana maksimal 3 minggu. Juru bicara Polri Brigjen Argo Yuwono dalam diskusi online menjelaskan bahwa pada penjelasan KUHP di pasal pencurian bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana di situasi wabah atau situasi bencana maka hukumannya akan dilebihkan dari biasanya. Baik, sekian dari saya.